A. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 jenjang SD, mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis. Peran mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi dominan, yaitu sebagai saluran yang mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada siswa. Kurikulum 2013 berkaitan dengan perubahan pada SKL, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi. Dalam kurikulum 2013, SKL diterjemahkan atau dioperasionalisasikan melalui kompetensi inti. KI mencakup 4 hal, yakni 1. KI yang berkaitan dengan aspek sikap spiritual. 2. KI yang berkaitan dengan aspek sikap sosial. 3. KI yang berkaitan dengan aspek pengetahuan. Dan 4. KI yang berkaitan dengan aspek keterampilan. KI ibarat anak tangga yang harus dilalui siswa untuk sampai pada SKL. Sebagai anak tangga menuju SKL, KI bersifat multidimensi. KI tidak untuk diajarkan tetapi untuk dibentuk melalui berbagai tahapan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. Rumus kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan setiap mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. B. Teks dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Pendekatan yang ditetapkan dalam kurikulum 2013 disebut pendekatan berbasis genre. Kompetensi dasar ditata dengan setiap kali dikaitkan pada jenis-jenis teks genre. Jenis teks berbagai macam, antara lain teks laporan informatif, laporan hasil pengamatan, laporan buku, teks naratif, deskriptif, eksplanasi, dan eksemplum. Dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia memiliki prinsip sebagai berikut. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. 2. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. 3. Bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks, karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi. 4. Pemakai atau penggunanya. Bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir manusia. C. Keterampilan berbahasa Indonesia di SD dalam gamitan kurikulum. Serupa dengan konsep pembelajaran keterampilan pada umumnya, kegiatan berbahasa Indonesia yang tertuang dalam kurikulum 2013 mencakup kegiatan produktif dan reseptif pada 4 aspek berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pemahaman terhadap bahasa yang dituturkan oleh pihak lain tersebut dapat melalui sarana bunyi atau sarana tulisan. Pemahaman terhadap bahasa melalui sarana bunyi merupakan kegiatan menyimak, dan pemahaman terhadap bahasa menggunakan tulisan merupakan kegiatan membaca.